Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami tim Toha Putra Art, dengan semboyan hidup dengan ilmu akan menjadi mudah. Hidup dengan seni, hidup kita akan terasa indah. Dibalut dengan iman dan takwa, semoga hidup kita menjadi terarah. Pada sore hari ini tim Toha Putra Art akan berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana konon dulu cerita bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon adalah keraton terbesar di wilayah Cirebon. Mari kita menuju ke Keraton Kasepuhan. Selamat berjumpa di sana. Alhamdulillah kita sudah sampai di Keraton Kasepuhan Cirebon. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat di dalam Keraton Kasepuhan. Mari kita menuju ke dalam keraton. Selamat datang di Keraton Kasepuhan, ya, keraton yang termuda, yang terakhir, dibangun pada 1808 sampai 1814 oleh Pangeran Raja Kanoman itu Sultan Muhammad Khairudin. Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Toha Putra Art pada edisi menelisik sejarah Kasepuhan atau Keraton Cirebon. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami serombongan Toha Putra Art Bismillah akan menuju ke Keraton Kacirebonan untuk menggali sejarah seputar tentang berdirinya Keraton Kacirebonan, karena bangsa yang hebat adalah warga atau rakyatnya yang tahu akan sejarahnya. Mudah-mudahan sejarah Keraton Cirebon atau Kacirebonan menambah koleksi daripada rakyat Indonesia untuk memahami dan mengetahui lebih jauh dan lebih rinci tentang sejarah Keraton Kacirebonan. Kepada para pemirsa, dimohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan inspirasi hidup berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Semoga pula sejarah Kacirebonan ini menjadi situs konsep berpikir bahwa Indonesia yang semula dijajah oleh para penjajah, terutama kolonial Belanda yang paling lama menjajah di Indonesia, menorehkan sejarah pahit dan sejarah kelam yang tidak bakal terjadi pada masa-masa yang akan datang. Sekian mukadimah dari Toha Putra Art dengan moto berilmu hidup kita akan mudah, hidup dibumbui dengan seni akan terasa indah, kemudian hidup dibingkai dengan iman dan takwa,
hidup kita semakin terarah. Terima kasih. Saya akhiri dan insya Allah akan dilanjutkan oleh narasumber untuk memaparkan tentang Keraton Kacirebonan. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tim kita Toha Putra sudah nyampe di Keraton Kacirebonan dengan Bapak siapa? Tio. Ya. Maaf Pak, saya mau nanya sedikit tentang historis sejarah Keraton Kacirebonan ini. Mau dijelaskan? Yes. Terganggu nih, ada suara itu? Enggak apa-apa. Oh. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tio. Kebetulan saya hari ini dapat tugas menjadi narasumber ya atau pemandu ya bagi rekan-rekan di di Keraton Kacirebonan Dari Toha Putra Brebes. Oh gitu, ya udah, jadi foto saja, edit nanti ya, edit aja. Lalu ada suaranya kayaknya keganggu nih, masuk nggak? Bisa sih Pak, Ya, bisa ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo, matur kesuwun, Toha Putra dari Brebes yang sudah berkunjung ke Keraton Kacirebonan. Ya. Mengenai pertanyaan pertama, kita ringkas saja historinya ya. Kalau tidak ringkas bisa berjam-jam bahkan bermalam-malam. Kesultanan Kacirebonan ini berdiri tahun 1808 Masehi. Ya, pendirinya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau terlahir dengan nama Pangeran Suryanegara. Ketika dewasa, beliau bergelar Pangeran Raja Kanoman karena beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Herudin. Jadi bisa dikatakan Kesultanan Kacirebonan ini pecahan dari Kesultanan Kanoman, gitu. Kemudian mungkin pertanyaannya, kenapa bisa terpecah? Kenapa bisa? Berarti pertamanya Kesultanan Kanoman dulu berdirinya, baru kepecah ini menjadi Kacirebonan. Iya, jelas gitu. Kenapa bisa lepas dari Kesultanan Kanoman, kemudian berdiri Kacirebonan seperti itu? Ini bermula di tahun 1795 Masehi. Ketika itu Cirebon sudah mulai muncul sebagai kota perdagangan, perniagaan yang banyak sekali dikunjungi oleh beberapa saudagar-saudagar, pedagang-pedagang asing, entah Arab, Cina, India, termasuk juga Belanda. Ketika itu Belanda mulai masuk ke tanah Cirebon tahun 1795 Masehi. Kemudian mendapatkan izin perdagangan dari Kesultanan Cirebon, baik Kacirebonan maupun Kanoman. Akhirnya Belanda memulai perdagangan, perniagaan atau mungkin bahasa sekarang berinvestasi di tanah Cirebon. Lama-lama berkembang, Pak. Bisnis yang dikembangkan oleh Belanda ini, dan setelah berkembang kemudian mendominasi bahkan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon. Ini yang akhirnya terjadi benturan antara Belanda dan Cirebon. Benturan ini berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Sebenarnya perang Cirebon ini besar, dahsyat, panjang, sayang luput dari perhatian sejarah nasional. 1795 hingga 1818 Masehi. Ya, cukup panjang. Dan terbagi beberapa fase, beberapa jilid. Setiap fase peperangan muncul tokoh pejuang masing-masing, gitu. Jilid pertama perang Cirebon bisa saja dikatakan seperti itu. Leadernya, tokoh pejuangnya adalah Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Jadi beliau angkat senjata melawan Belanda. Tentunya hampir seluruh elemen rakyat Cirebon mendukung beliau untuk mengusir Belanda dari tanah Cirebon. Diilustrasikan perang Cirebon ini benar-benar dahsyat. Bahkan Belanda sangat kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Cirebon.
Ringkas cerita saja, hingga tahun 1796 Masehi, ketika Belanda belum bisa menguasai Cirebon dengan jalan kekerasan bersenjata, dirubah lagi strateginya dengan negosiasi perundingan perdamaian. Maka ketika itu Pangeran Raja Kanoman diundang oleh Belanda untuk duduk satu meja dengan Belanda yang ketika itu diwakili oleh Residen Cirebon, Tom Swilbeck namanya. Tempat perundingannya ini di rumah dinas Residen Cirebon. Orang Belanda nyebutnya Cirebon, gitu. Sekarang bangunan tersebut sudah menjadi gedung negara. Orang Cirebon dulu menyebutnya Karisidenan di seputar daerah Krucuk, gitu. Perundingannya ini dilukiskan berjalan awalnya lancar, normal, tetapi berakhir deadlock. Berakhir buntu ketika Pangeran Raja Kanoman menolak menandatangani nota kesepahaman tersebut. Penolakan ini kemudian membuat Tom Swilbeck murka, marah, dan langsung memerintahkan prajurit Belanda yang hadir dalam perundingan tersebut untuk menangkap Pangeran Raja Kanoman, termasuk dengan para pengawal tentunya. Jadi Pangeran Raja Kanoman hadir ketika itu dengan beberapa pengawal. Setelah ditangkap kemudian sempat dipenjarakan di Batavia, Pak. Sekarang bangunannya sudah menjadi Museum Fathahillah. Kemudian dibuang, diasingkan lebih jauh lagi ke Ambon. Gitu. Tepatnya di sana dipenjarakan di Port Victoria, Benteng Victoria. Gitu. Selepas pengasingan beliau ke Ambon, bisa dikatakan Perang Cirebon Jilid pertama selesai, gitu. Kembali ke Cirebon, di Kesultanan Kanoman di tahun 1797, Sultan Anom keempat, Pangeran Muhammad Khairuddin, ayahanda dari Pangeran Raja Kanoman, wafat. Itu seharusnya Pangeran Raja Kanoman yang menggantikannya, dikarenakan beliau putra mahkota. Tetapi karena beliau posisinya dalam pengasingan di Ambon, maka posisi Sultan Kanoman kelima ini akhirnya diperebutkan oleh beberapa putra-putra Sultan Anom keempat. Yang ketiga itu memiliki beberapa anak laki-laki sangat lumayan banyak, tercatat kurang lebih 59. Hanya perebutan. Iya, tentunya bukan dari satu istri. Ya, yang ketika itu sudah sangat lumrah, lazim seorang penguasa, seorang sultan pasti memiliki istri lebih dari satu, gitu. Ini yang kemudian dimanfaatkan betul oleh Belanda. Akhirnya Belanda masuk ke wilayah Kesultanan Kanoman, mencari beberapa putra-putra Sultan Anom keempat yang sekiranya bisa kooperatif, bekerja sama dengan Belanda. Ya, yang dibidik adalah Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Dan beliau yang digadang-gadang oleh Belanda untuk menjadi Sultan Kanoman kelima, dan berhasil. Maka benar saja ketika Pangeran Imamuddin Abdus Soleh berkuasa menjadi Sultan Kanoman kelima, kebijakan politiknya lebih cenderung memihak kepada Belanda. Ini yang membuat keluarga besar Kesultanan Kanoman ketika itu terpecah menjadi dua faksi yang berseberangan, dua kelompok yang berbeda, gitu, Pak. Yang mendukung umumnya masih berada di wilayah Kanoman, yang menolak kebanyakan lari ke pinggiran Cirebon. Dan di sana umumnya mendirikan pengguron atau pesantren. Salah satu contohnya adalah Pangeran Abdul Hadi Mukoyim dengan beberapa pengikutnya lari ke arah selatan, ya. Di sana mendirikan pengguron atau pesantren yang sekarang lebih populer dengan nama pesantren Buntet Kerapyak. Itu pernah dengar ya, Pak, ya? Ya. Nah, bahkan Pangeran Mukoyim ini melepaskan gelar ningratnya, gelar feodalnya, lebih suka disebut Mbah Mukoyim. Itu. Ada juga Pangeran Muhammad Said dengan pengikutnya sama lari ke arah timur, sana pun mendirikan pesantren, namanya pesantren Gedongan di daerah Ender Gedongan situ, dekat Gebang. Dan juga Pangeran Maulana Soleh yang mendirikan petuguhan santri di daerah Benda Kerep, Harjamukti. Ya, Cirebon itu. Menginjak tahun 1799, ya, pecah lagi Perang Cirebon Jilid kedua, disebutnya Perang Santri. Karena kalangan kiai, ulama, kalangan santri yang dari pinggiran Cirebon ini yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di tanah Cirebon. Ketika itu muncul tokoh ningrat lagi, yaitu Sultan Kasepuhan V,
namanya Pangeran Saifuddin Matang Haji, yang melanjutkan perlawanan Pangeran Raja Kanoman untuk mengusir Belanda dari tanah Cirebon. Dibuatlah Belanda ketika itu semakin kewalahan, semakin tersudut. Nah, kemudian ini ada korelasinya. Kita ke Eropa, Mas. Ke Eropa di tahun 1799 terjadi perubahan suhu politik. Ketika itu Prancis muncul sebagai kekuatan besar militer. Bahkan Prancis dengan Kaisar Napoleon Bonaparte rajin menganeksasi daerah-daerah sekitarnya, termasuk Belanda. Belanda pun ketika itu dikuasai oleh Prancis. Bahkan Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Lodewijk Bonaparte sebagai King of Holland. Nah, ya praktis ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, akhirnya kebijakan Belanda di tanah jajahannya, termasuk di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, diambil alih oleh Prancis, terutama soal administrasi dan keuangan. Maka ketika itu terjadi pergantian gubernur. Prancis mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di tanah Jawa dan Sumatera. Jadi saya juga baru tahu bahwa Daendels ini ternyata orang Prancis berdarah Belanda yang ditugaskan oleh Prancis untuk kepentingan Prancis di tanah Jawa dan Sumatera. Daendels yang datang ke tanah Jawa, dia seorang jenderal yang sangat cerdas, sangat teliti, memapping, Mbak. Walaupun ketika itu belum ada Google Map ya, memetakan daerah-daerah di Jawa yang masih berkonflik, yang masih berperang. Salah satunya Cirebon. Nah, ini kenapa Cirebon selalu bergejolak, rakyatnya angkat senjata melawan Belanda, dan ini kurang sehat, kurang baik untuk sebuah iklim pembangunan menurut Daendels. Jadi Daendels akhirnya menggaris bawahi bahwa hampir semua rakyat Cirebon angkat senjata melawan Belanda dikarenakan rasa respek, empati, simpati terhadap pengasingan Pangeran Raja Kanoman ke Ambon. Maka ketika itu Daendels berkirim surat kepada Residen Cirebon, Tom Spielbeck, agar sesegera mungkin membebaskan dan memulangkan Pangeran Raja Kanoman. Gitu. Dan ini satu keajaiban, Pak. Biasanya tokoh pejuang yang diasingkan oleh Belanda pasti akan wafat di tanah pengasingannya, tanah pembuangannya. Cut Nyak contohnya yang dibuang oleh Belanda ke Sumedang, wafat di Sumedang. Muhammad Syahab yang lebih populer dengan Tuanku Imam Bonjol pun wafat di Minahasa, di tanah pengasingannya. Termasuk juga Pangeran Diponegoro yang dibuang oleh Belanda ke Makassar, wafat di sana. Tetapi satu keajaiban ketika Pangeran Raja Kanoman berhasil dipulangkan ke tanah Cirebon. Sesampai ke Cirebon, berkisar Agustus 1806 Masehi gitu. Jadi hampir ada berapa puluh tahun beliau di Ambon. Jadi kalau bahasa buku diasingkan, dibuang itu tidak sepenuhnya dipenjarakan, Pak. Tapi dibuang dari tanah kelahirannya biar nggak balik lagi gitu. Nah, di sana pun ternyata Pangeran Raja Kanoman dengan beberapa pengawal yang diasingkan ke Ambon, yang umumnya memang laki-laki, pria, akhirnya bisa berasimilasi, bahkan menikahi wanita-wanita setempat. Gitu. Jadi di sana pun ada keturunan gitu. Sesampai ke tanah Cirebon pada Agustus 1806, beliau juga sempat sowan ke Kanoman. Ternyata ayahnya sudah wafat di tahun 1797. Harusnya beliau menjadi penggantinya, tapi karena dalam pengasingan, makanya menjadi Sultan Kanoman kelima, adik beliau, Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Nah, ketika itu muncul desakan dari kalangan famili, ulama, rakyat, agar Pangeran Raja Kanoman dipulihkan hak-haknya sebagai pewaris tahta yang sah. Walaupun oleh beliau ini diabaikan, biar tidak nanti terjadi benturan sesama saudara. Nah, untuk menutupi rasa kekecewaan rakyat tersebut, 2 tahun berikutnya, tepatnya Maret 1808, Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil, namanya Kacirebonan. Gitu. Beliau menjadi Sultan Kacirebonan pertama dari 1808 hingga 1814 Masehi, kemudian berganti gelar lagi menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin.
Ini sejarah ringkasnya saja. Dan sampai sekarang di Kesultanan Kacirbonan sudah ada 9 generasi, sudah ada 9 sultan. Terakhir adalah Pangeran Raja Abdul Ghani Nahtadiningrat SE, gitu ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan walaupun seringkas ini, tapi ini bisa menjadi perbendaharaan informasi tentang sejarah berdirinya Kesultanan Kacirbonan. Sementara kalau Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman yang tadi Bapak informasikan, ini pecahan dari Kesultanan Cirebon, Pak. Gitu. Kita ketahui bersama kalau Cirebon ini didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, lebih populer dengan Sunan Gunung Jati, berkisar 1489, lebih lama, abad ke-14. Kemudian Kesultanan Cirebon ini hanya bertahan sampai tahun 1664. Ya, Sultan terakhirnya itu Sultan ke-6 Panembahan Girilaya. Setelah beliau wafat, baru Kesultanan Cirebon terpecah dua. Putra mahkotanya bernama Pangeran Samsudin Mertawijaya mendirikan Kesultanan Kasepuhan, gitu. Adiknya Pangeran Badridin Kertawijaya mendirikan Kesultanan Kanoman. Jadi pecahnya Cirebon menjadi Kasepuhan dan Kanoman, belum ada campur tangan pihak asing. Ya, murni pembagian kekuasaan sama ahli waris. Tetapi ketika Kanoman terpecah lagi menjadi Kacirbonan, ada faktor eksternal, gitu Pak. Hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terjadi peperangan dan seperti ini yang akan diinformasikan. Oke, saya kira untuk sistem pertama seperti ini. Matur kesuwun. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.